begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Amen. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Yes. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan
kesetiaan-Mu memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yes, selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, tepuk tangan bersorak-sorai. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa layak disembah selama-lamanya, sejak di bumi ini sampai di surga. Yes. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Everybody say, I am here. Yes, because of your grace, Lord. I am here because of your love. Thank you, Jesus. Because of your Lord Jesus. Yes, Lord. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Everybody say, I am here because of this. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Everybody
Everybody say, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace upon me. Hands up. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Jesus, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody say thank you, Jesus. Thank you, your grace, your love, your mercy. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, that I live today. Forever I will praise your. One more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Mari kita worship. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Kirala Bapa Siandara la Bapa Karala Masane. Ku ada karena anugerahmu. Ku ada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kiralah Bapa kasiane. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I worship you more and more, ever and ever. We love you. We praise you. We adore you. Urala Bapa Kasandara Masande. Mari angkat suara saudara. Angkat pujian saudara. Angkat worship saudara. Ya Rapa Bapa Sande. Kirala Bapa Sandara Lama Sando. Kirala Masande. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan ku ada. Yes Lord, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu sebab hidupku sekarang bukan memuji-Mu, selamanya bukan memuji-Mu, selamanya bukan memuji-Mu, selamanya. Tepuk tangan. Bukan memuji-Mu selamanya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat tanganmu sembah. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal seumur hidupku dan selama-lamanya. Amin. Yes. Salam penyembahan, sobat penyembah. Dalam program Worship at Home saat ini kita sudah berdoa, memuji dan menyembah dari tempat kita masing-masing. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan spesialis tentang inspirasi layangan putus dari hambanya Pastor Mas Jarod Wijanarko, spesialis layangan putus, sambung, putus, dan sambung. Dan tema yang kita bahas adalah seandainya aku jadi Aris. Wow. Aris itu adalah punya istri yang setia namanya Kenan, tapi selingkuh sama pelakor namanya Lydia. Ya. Ini seandainya. Jadi ada banyak pria yang
kenapa selingkuhnya kok kurang cerdas? Ketahuan. Bagaimana selingkuh yang sopan tapi tidak ketahuan begitu? Karena ternyata katanya istri yang diselingkuh itu akan menjadi detektif buat suaminya, sehingga Kinan itu istrinya Aris bisa membongkar semua, ya, ataukah double transfer, ataukah ganti handphone, apakah bagaimana? Kita akan saksikan seandainya aku jadi Aris. Mas Jarod, Ya. sebenarnya kisah Aris yang selingkuh ini dari dunia nyata. Ya. Dia base-nya itu adalah kisah nyata. Yes. Tapi sebenarnya sebagai pakar keluarga, menulis puluhan buku tentang keluarga, 70 ya. Ya, dan ada yang spesial memang judulnya selingkuh juga ada. Oh. Sebenarnya model Aris itu di dunia nyata ada nggak sih? Atau berapa banyak? Iya, sebenarnya Aris ini mewakili kehidupan laki-laki yang menurut saya itu normal atau wajar, bahkan keinginan selingkuh gitu ya, dorongan seksual yang pengen fantasi, yang mungkin istri kan sudah melayani, sudah kasih jatah gitu, tapi kadang-kadang pengen berfantasi yang lain. Jadi menurut saya mewakili dunia nyata atau laki-laki pada umumnya. Kalau bicara persentase agak susah karena perilaku atau hal-hal seperti ini tuh penelitiannya juga akan sangat variatif. Misalnya berapa persen laki-laki yang selingkuh gitu ya, kan masalahnya juga mungkin orang nggak ngaku. Tapi kalau saya bicara jujur, ya saya pun juga punya keinginan selingkuh, punya dorongan selingkuh. Maka sebenarnya Aris ini mewakili kita semua. Hanya bedanya kan gitu ya, ada yang pinter sehingga nggak ketahuan gitu ya, ada yang kurang pinter tapi ketahuan, ada yang merasa atau menganggap punya nilai bahwa itu dosa sehingga tidak melakukan, atau karena nilai-nilai tertentu memang menganggap itu biasa. Jadi dorongan selingkuhnya sendiri adalah dorongan yang wajar bagi seorang pria. Nah, yang nanti membuat wajar dan tidak wajar itu adalah ketika orang punya nilai. Misalnya saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, apalagi di rumah pasang ini, tabut perjanjian. Oke, sebelum lanjutkan kita bahas yang ini nih. Biasanya pria yang selingkuh ini diturunkan, diganti gambar monyet. Kan begini nih, jangankan lukisan ya, ada istri yang aktif di gereja gitu ya. Jadi ya ini kalau saya bicara dulu tahun 90-an gitu ya, kita kan sama-sama di Karsa Pemuda dan waktu itu bangga banget dengan gereja kita gitu ya. Dan gereja juga sediakan stiker di mobil gitu, Successful Bethany Family. Ini ngomong zaman dulu ya. Sekarang kan kita udah pecah jadi beberapa. Bukan, udah berkembang. Berkembang jadi beberapa gereja. Nah, jadi stiker di mobil itu istri senang banget pasang gitu kan. Wih, kita keluarga gereja yang diberkati gitu. Tapi bagi suami ini kan mengganggu pergaulan. Jadi, masa parkir di tempat tertentu ada stikernya itu gitu ya. Mengganggu pergaulan gitu. Jadi, nah, itu bicara stiker baju. Ketika orang jadi diaken pakai baju warna putih, itu kayak bangun image bahwa aku ini pelayan Tuhan. Nah, sama juga sebenarnya lukisan ini hanya sebuah, jangan diberhalakan, tapi mengingatkan ya bahwa ceritanya gimana, kan melukis ikan, binatang, pemandangan, kok bisa ada ide tabut perjanjian? Iya, silakan. Ya, kan ada ceritanya Obed-Edom, di mana tabut perjanjian itu ditaruh di rumahnya Obed-Edom sementara, padahal hanya 3 bulan gitu ya. Tapi selama 3 bulan itu diberkati luar biasa, karena emang dulu tabut perjanjian ini melambangkan hadirat Tuhan. Jadi kalau sekarang bukan lukisan ini membuat ada hadirat Tuhan, itu berarti sudah berhala gitu kan, tapi mengingatkan kita akan hadirat Tuhan. Nah, berhubungan dengan selingkuhnya tadi, ketika saya menyadari hadirat Tuhan di dalam hidup saya, dalam hati saya, dalam pribadi saya, ada pribadi Tuhan, ada Roh Kudus yang dalam roh saya, itu membuat saya sekalipun secara manusia punya dorongan selingkuh. Tapi keyakinan bahwa Tuhan hadir, bahwa Dia di dalam saya, bahwa tubuh saya ini bait Roh Tuhan, itu fondasi yang atau benteng yang kuat sekali. Saya jangan. Tapi kalau misalnya orang tidak punya benteng itu, gitu kan, jadi ya nggak apa-apa lah, wajar lah. Ya kalau bilang wajar pasti akan melakukan. Bahkan mungkin dia akan menego sama istrinya. Udahlah, kasih izin aja, aku kasih kamu uang yang cukup. Dimadu aja lah, apa sih susahnya? Jangan jahat-jahat lah. Saya akan adil kok, kan gitu. Jadi karena emang dia punya mindset bahwa itu nggak apa-apa.
Daripada saya sembunyi-bunyi selingkuh, udah kamu di madu aja, kan bisa begitu. Jadi banyak orang, atau termasuk Aris juga, dia ingin supaya dia nggak mau ceraiin istrinya, tapi dia nggak mau putusin yang itu gitu kan. Bukannya itu pelakornya harus jelas biar. Oke. Kasihan yang disebut pelakor. Jadi tentu bagi yang sedang selingkuh, jangan pasang namanya. Berarti harusnya bagus. Setiap rumah dikasih ini jadi berbeda. Iya, sebenarnya bisa apa saja sih ya. Kembali kepada Aris. Ya. Karena Mas Jarod berkata itu hal yang normal. Ya. Bahkan Mas Jarod nulis buku tentang selingkuh. Dan itu wajar. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah anak-anak? Iya. Oke. Bicara wajar dalam arti secara biologis, laki-laki punya dorongan seksual, apalagi usia-usia puber gitu ya, 40, kan dia 45. ada istrinya. Puber itu, fantasi itu bukan cuma dalam arti ini. Laki-laki pada masa puber ya, berfantasi misalnya pengen seks posisi ini, pengen begitu, bahkan mungkin berfantasi dengan orang lain. Nah, mungkin istrinya terlalu soleh, dalam arti kalau Islam ya rajin sembahyang, kalau Kristen pendoa syafaat, yang mungkin mau diajak begitu-begitu kok kayaknya ya gimana mau jaga gaya jongkok, duduk, berdiri gaya gajah gitu ya. Waduh, kalau wanitanya terlalu kudus gitu ya, yang ngajak aja sungkan gitu ya. Kalau saya mah gak sungkan. Itu kenapa saya gak selingkuh. Walaupun pernah pengen selingkuh. Iya, pernah juga pengen gitu. Saya mau bongkar sekarang. Oke. Kenapa sebagai hamba Tuhan menulis buku tentang keluarga, pernikahan yang harmonis, bahkan menulis buku tentang selingkuh, kok pernah pengen selingkuh, bahkan tanya sama istri kalau selingkuh gimana, ceritanya gimana? Jadi kan begini, sekali lagi, itu wajar sebagai seorang laki-laki yang punya dorongan seksual, punya fantasi seksual. Tetapi jangan sampai fantasi pikiran ini dibuai dan menjadi dosa. Maka di sini ada unsur yang namanya harus ada orang itu punya penguasaan diri atau punya nilai. Nah, nilai-nilai yang paling kuat itu ketika dibangun atas dasar firman Tuhan sebagai kebenaran, bahwa itu adalah dosa. Nah, tapi bicara keinginannya, memang pernah punya keinginan. Dan pernah punya keinginan itu tidak dosa. Ya, sebenarnya keinginan itu kalau nggak dibuai ya. Iya. Kalau membayangkan pun kan Tuhan Yesus berkata kalau engkau memandang perempuan dan menginginkannya, dosa. Itu sudah dosa. Gitu. Dan menginginkan itu dalam arti membayangkan bersetubuh dengan. Nah, kita katakanlah punya keinginan, cantik banget nih, seksi nih gitu. Selesai, cukup. Bahkan kalau perlu jangan sampai berdosa. Diganti aja supaya memuji Tuhan. Wah. Contoh. Lihat nih wanita cantik seksi lewat nih. Tuhan ciptaanmu luar biasa, dahsyat Tuhan. Walaupun di hatinya cabang. Tapi kita jadi memuji Tuhan kan gitu ya. Jadi gak bayangin yang sampai bersetubuh dengan gitu ya. Nah, dorongan itu kadang muncul, anda-anda itu muncul gitu kan. Lalu kita bangun nilai tadi bahwa ini dosa, ini nggak benar di hadapan Tuhan. Saya seorang tadi tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah. Karena begitu suami itu selingkuh, contohnya Raja Daud dah. Anaknya memberontak, anaknya nggak hormat lagi. Jadi bahkan bukan cuma anaknya nggak hormat, Tuhan bilang gara-gara Daud selingkuh itu kan kerajaanmu pecah. Daud minta ampun, diampuni pasti masuk surga. Nanti surga ketemu sama Daud, tapi kerajaannya tetap pecah. Artinya dosa itu ada dampaknya. Memang kita berdosa minta ampun diampuni, tapi kan dampaknya berjalan, hukumannya berjalan terus. Selama kita hidup di dunia ini hukumannya berjalan. Jadi berarti misalnya bagi yang kepingin seperti Aris, tunda dulu. Ingat hukumannya. Ada orang gini, minta ampun diampuni, tapi hukuman itu berjalan selama kita hidup. Ini contoh aja, misalnya selingkuh. Anggap aja saya selingkuh ya. Ya. Saya dipanggil lagi ke sini nggak? Tidak. Itu termasuk hukuman selama kita hidup. Anak saya akan berontak. Orang nggak menghormati saya lagi. Itu termasuk bagian paket dari hukuman selama hidup. Saya sendiri minta ampun, Tuhan ampuni, masuk surga. Itu contoh bahwa kalau kita sadar akan akibat tadi ya, bahwa akibat itu karena gini, ya sepandai-pandai tupai melompat kan jatuh juga. Sepandai-pandai Aris menutupi, istrinya mungkin juga. Oke, bisa sebelum ke Aris saya lari ke Jarod dulu. Oke. Jarod nulis buku tentang selingkuh, terus pernah ada ide pengen selingkuh. Ya. Bahkan minta izin ke istrinya selingkuh. Jadi sebenarnya ada orang itu tidak selingkuh bukan karena tidak selingkuh, karena belum ada kesempatan ya. Atau belum ada modal.
Ya, suatu ketika kan ini ceritanya saya nulis buku tentang selingkuh gitu kan. Kan saya mau wawancarai banyak orang dong, makanya bukunya itu realistis banget. Sampai ada yang menduga lagi, Pak Jarod, kok bukunya detail banget, kayak ngalami gitu loh. Kayak ngalami. Itu karena saya wawancarai banyak orang yang betul-betul selingkuh, entah dirinya atau pasangannya. Nah, gara-gara terlibat dengan wawancara perselingkuhan ini gitu ya, banyak orang kan yang siapa yang selingkuh misalnya malah konselor keluarga, pakar seks, ngomongin seks melulu gitu. Ini begitu saya menulis buku itu, lalu berjumpa dengan orang-orang yang selingkuh, memang itu jadi kayak semacam godaan pikiran ya. Nah, waktu itu saya sempat terus mulai berandai-andai. Berandai-andainya itu sebenarnya karena begini. Ada ibu kan saya wawancara, ibu kalau suami selingkuh gimana? Ah, nggak akan lah gitu. Nggak mungkin lah. Ada mustahil, itu mustahil. Saya bilang, gak ada mustahil bagi suami. Akhirnya suaminya selingkuh juga. Lalu saya tanyain beberapa ibu itu kan, ya kalau saya sih, yang penting kalau selingkuh ya nggak usah dinikahi gitu. Saya tahu kok gitu. Jadi dia ngomong sama suaminya ya terserahlah. Dia udah pasrah. Ini cerita orang lain ya. Seorang ibu yang sampai pasrah dalam arti, ya terserah kalau kamu selingkuh, yang penting nggak usah dinikahi gitu. Lalu ada lagi yang lain misalnya gini, dia tahu suaminya yang bejat, memang main perempuan terus, dan dia berkata sama suaminya, kalau kamu selingkuh ya nggak apa-apa, terserah aja, yang penting jangan sampai anak-anak tahu. Jadi syaratnya tuh jangan dinikahi, jangan sampai anak tahu. Nah makanya waktu itu saya ngomong sama istri gitu loh, seandainya saya selingkuh gimana? Ya udah jangan berandai-andai, yang kamu adain malah jadi. Bukan sih, maksud saya cuma umpamanya aja. Jangan berumpama-umpama gitu loh. Ini wawancara, tujuan saya itu pengen mendapatkan sebuah insight tentang perselingkuhan dari seorang wanita, dan itu istri saya sendiri gitu loh. Jadi saya mancing kalau saya seandainya. Muka istri gak berubah? Ya tetap berubah kali itu ya. Tapi akhirnya karena saya tuh wawancari dia terus, akhirnya dia ngomong begini, ya kalau memang kamu mau ya silahkan lah. Satu aja syaratnya. Rupanya dia juga punya syarat cuma satu. Seperti ibu-ibu yang lain kan. Jangan dinikahi, jangan sampai anak tahu, dan sebagainya. Lalu istrinya ngomong, silahkan. Satu aja syaratnya. Apa tuh? Jangan sampai Tuhan tahu. Itu dia. Itu gimana caranya Tuhan nggak tahu? Tapi sebenarnya itu sebuah esensi yang dia lemparkan. Bahwa kalau orang itu sadar Tuhan tahu, artinya takut akan Tuhan, dia percaya kehadiran Tuhan, ya nggak akan selingkuh, walaupun secara badan manusianya. Jadi ini gambarnya pas banget nih, kehadiran Tuhan. Saya aja merasakan nih, saya nggak memberdayakan dia juga, tapi saya rasa gitu bahwa Tuhan hadir gitu. Tuhan ada itu nyata gitu kan. Cuma jadi kita, Pak Mas ya udah saya batal selingkuh berarti. Bukan batal selingkuh, dalam arti keyakinan akan hadirat Tuhan itulah yang membuat saya tidak selingkuh gitu. Yes. Sekarang kembali ke Aris. Ya. Mohon maaf, kurang ajarnya Aris ini tokoh ya, fiktif ya. Ya. Dia selingkuh waktu istrinya hamil besar. Oke. Hamil kan gara-gara dia juga. Toh dia bisa menyalurkan lewat lari pagi. Oh, dia lari sehari 8 jam kan udah lelah juga. Ya. Itu habislah sudah air maninya dengan lari atau olahraga atau hobi yang lain. Bagaimana tuh? Saya menjumpai kasus Aris ini, maka tadi di awal saya bilang ini mewakili kehidupan nyata, di mana juga bukan cuma Aris. Jadi saya banyak menjumpai laki-laki itu selingkuh waktu ada Aris A, B, C, D, E, F, G. Jadi selingkuh itu waktu istrinya tuh lagi hamil, misalnya gini, hamil kan 9 bulan ya, 9 bulan. Ya. Mungkin bulan sampai ke-7 tuh masih berani hubungan seks. Bulan ke-8 apa ke-9 mungkin sebenarnya masih boleh pun, tapi si istri mungkin, waduh nanti anaknya gimana, bayinya pengaruh nggak gitu ya, jadi mulai rasa nggak nyaman. Akhirnya nggak kan, nah itu kan berarti suami udah mulai ngempet tuh 1 bulan. Lalu waktu setelah melahirkan, maaf nih kan wanita bisa sesar, bisa juga normal. Dan kalau normal itu kan maaf ya, digunting, dijahit. Ya. Untuk sembuh itu kan butuh waktu mungkin 30-40 hari. Jadi banyak laki-laki selingkuh tuh pada masa hamil tua, atau setelah lahir tapi belum bisa seks lagi. Jadi di kurun waktu 2-3 bulan itu. Dan itu bukan cuma Aris. Banyak yang kasus yang saya jumpai itu pada saat itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Ini menunjukkan betapa laki-laki itu nggak punya penguasaan diri. Ya. Mosok nunggu 2-3 bulan aja nggak sanggup. Yang lebih parah lagi nih, nunggu istri mens aja nggak sanggup. Jadi pas 7 hari istrinya mens nggak bisa nahan. Ya, tapi ini tidak selingkuh yang nyantol hati ya. Dalam arti terus kayak
diputus itu, entah pelacuran, entah pembantunya disikat pada masa itu. Bahkan kadang ada istri yang berkata karena dia, saya lagi mens itu, kalau nggak bisa nahan, yaudah tuh sama si ini gitu. Istrinya mengatakan begitu, itu dalam arti tadinya tuh kayak nggak beneran menyuruh gitu, tapi dilakukan beneran. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa betapa orang tidak punya penguasaan diri. Nah, di sini justru harusnya kita pasti bisa kok menguasai diri 2-3 bulan tuh pasti bisa. Tapi kenyataannya Mas Jarod, firman Tuhan mengingatkan dosa lain itu di luar kita, tapi dosa seks di dalam kita. Nah, sehingga kalau Mas Jarod bilang nggak apa-apa lah, misalnya ada orang yang hanya dosa berzina atau tidak melibatkan hati, nggak bisa kita harus bilang dosa seks itu dosa terjadi dalam tubuh, diri hati dan mengikat. Gimana? Ya, jadi gini, tadi saya bilang ada orang yang seks selingkuhnya itu kan sampai kayak Aris itu terlibat secara hati. Sampai mau menikah. Sampai mau nikah, bahkan nggak bisa mutusin, kasihan sama dia gitu. Jadi Aris itu, mohon maaf kurang ajarnya itu, saya terpaksa pakai kata kurang ajar ya, kali ini boleh kayaknya. Tidak mau melepaskan istrinya Kinan yang sah, tapi juga tidak membatalkan si selingkuhannya. Itu kan hatinya terlibat. Aku cinta kamu sebagai istriku dan maminya anakku. Cinta dia juga. Tapi aku nggak nyari, dia datang gitu. Datang gimana? Ya, mungkin dibahas dulu, kembali ke soal ada yang sampai hatinya terlibat gitu ya. Dan biasanya orang yang hatinya terlibat itu malah nggak merasa kurang ajar. Aku ini laki baik-baik. Aku nggak mau rusak hidup selingkuhanku. Saya mau tanggung jawab. Jadi malah orang merasa nggak kurang ajar. Tapi kenyataan juga banyak orang, mohon maaf, berzina dengan pelacur, akhirnya cinta juga sampai terikat juga, ada juga kan ya. Nah, yang menurut saya yang lebih kurang ajar itu ketika orang berzina dengan pelacur segala macam tanpa merasa dosa. Waduh. Iya kan? Jadi kan hati saya nggak terlibat kok. Saya cuma kencing aja. Jadi ini menurut saya malah lebih kurang ajar, walaupun sebenarnya ini putusnya lebih nggak pakai putus, dia nggak terlibat. Nah, dia nggak terlibat secara hati, tapi kalau firman Tuhan memang katakan itu dosa. Kenapa? Karena kalau perzinahan, kamu menjadi satu tubuh dengan si pezina. Kan gitu juga. Jadi dosanya sih double antara kita sendiri merusak diri kita dan juga menjadi satu dengan yang dizinai. Nah, itu mau hati terlibat, nggak terlibat, dua-duanya tetap dosa. Nah, masalahnya adalah ketika terjadi kayak Aris pada masa hamil tua, itu kan ada faktor juga, berarti dia nggak bisa menguasai diri, nunggu istrinya siap lagi untuk hubungan, kan gitu kan. Padahal sebenarnya bisa dialihkan lewat olahraga atau kegiatan yang positif, bisa ya? Ya, namanya dorongan seksual itu kan kita bisa kelola gitu ya, dengan si kesibukan, dengan capek. Kalau kita capek aja ya tidur, langsung pasti pengen tidur. Ya, tapi kalau kita nonton film porno ya malah jadi pengen. Jadi kita bisa kendalikan, dorongan itu kan kita bisa kendalikan. Apalagi sibuknya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan misalnya kerohanian. Itu kan membuat daya tahan benteng rohani di dalam itu kan kuat. Tapi kalau misalnya ditambah dengan kayak olahraga, kegiatan fisik, kan memang juga membuat capek itu. Kalau masalahnya itu kalau orang udah punya fantasi seksual ya, nggak tersalurkan, kan susah tidur. Nah, bikin capek kan nanti gampang tidur. Ya, olahraga pada sore hari, bahkan kalau perlu olahraganya bukan pagi, sore hari, udah capek, tidur dah. Dan itu kan waktunya, katakanlah tadi, kalau masa kehamilan, kan paling sebulan sebelum melahirkan, tambah sebulan, 2 bulan. Dan jangan salah bergaul. Nah, kalau salah bergaul sama orang yang yuk, cari yuk. Hancur deh gitu. Hancur lebur. Baik, sekarang Mas Jarod. Sebenarnya Aris yang kita sedang bahas ini adalah Aris yang merasa normal. Ya. Nah, normalnya itu kalau saya boleh presentasi ada 100 pria, berapa persen orang seperti itu? Kembali lagi begini. Kalau pernah kita pakai data majalah Gatra ya, katanya 70% laki-laki pernah selingkuh gitu. Katanya, itu kan data. Memang perselingkuhan ini datanya agak susah gitu ya. Karena nggak mungkin orang ngaku. Iya gitu ya. Tapi biasanya kalau mereka penelitian itu kan tanpa nama juga ya. Jadi orang nggak usah nyebut nama, ya mungkin akan jujur gitu sehingga muncul data seperti itu. Nah itu 70% itu yang pernah selingkuh. Ya tapi termasuk selingkuh hati kan. Nah artinya bahwa dorongan itu emang kuat sekali. Dorongan untuk hal itu bisa sekelebat, maka yang jatuh pun juga bisa berbagai macam kalangan.
Tapi yang penting menurut saya bagaimana. Bahkan banyak kisah raja-raja Eropa itu meninggalkan jabatan rajanya hanya karena cinta kepada selingkuhannya. Wah, saya pernah pergi ke sebuah pulau ya, saya nggak sebut nama pulaunya. Itu seorang majelis daerah gereja. Ya. Jadi dia memimpin, itu selingkuh. Lalu ditantang sama pusat sinode. Kamu lepaskan selingkuhanmu, ya, atau tinggalkan pendetamu. Ditinggalin pendetanya. Kalau raja kan gak rohani, ini pendeta gitu kan. Bisa ini kasus nyata gitu. Jadi itu sudah kerasukan roh Aris. Memang betapa kuatnya yang namanya mamon sama seks. Dua ini kuat sekali. Menghilangkan logika. Baik, sebenarnya ada yang tanya begini. Aris itu kurang cerdas, ya selingkuh yang aman lah. Nah, menurut Mas Jarod gimana? Selingkuh yang aman. Kayaknya ada beberapa pemirsa ini yang pengen tahu. Saya enggak ya. Tetap tidak ada yang aman. Yang namanya selingkuh dosa itu ya seandainya nggak ketahuan pun kan firman Tuhan berkata bahwa apa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi akan ada saatnya nanti seperti diumumkan dari atas sotoh rumah. Itu memang bukan di surga nanti ada halo-halo di atas rumah gitu. Tapi semua yang kita lakukan itu kan tercatat dalam kitab kehidupan. Seperti kalau sekarang ini ada digital footprint. Apalagi sekarang nih COVID, kemana pergi kita scanning, udah kita kemana udah dilacak lah, kecuali HP kita dibawa orang lain gitu ya. Tapi bahkan ada seorang yang mendapat beasiswa, ini kisah nyata di Jakarta, nama sekolah, nama orang saya nggak sebut, dapat beasiswa di Amerika. Jadi ikut lomba, Anda dapat beasiswa. 2 minggu kemudian, mohon maaf, beasiswanya dibatalkan. Kenapa? Karena pihak Amerika ini ngelihat Facebook dia udah 2 tahun lalu, ini orang upload di Facebooknya nendang kucing. Sedangkan di Amerika pecinta binatang itu banyak sekali, di mana orang dianggap nendang kucing itu perbuatan yang tidak baik. Itu hanya nendang kucing. Dan itu terekam oleh dalam yang namanya sekarang digital footprint. Nah makanya sekarang banyak orang hati-hati untuk upload gitu kan, karena sadar adanya digital footprint. Hati-hati, akunmu itu adalah portofoliomu. Tapi kalau saya mau katakan apa? Di atas digital footprint itu ada kitab kehidupan. Cuma kita nggak sadar aja. Bagi semua yang kita lakukan itu kerekam, jadi sebenarnya nggak ada yang aman. Kecuali habis mati tuh udah nggak ada hidup lagi, udah nggak bisa ngomong dah. Hidup cuma sekali kok, nikmatin aja, ya sudah. Itu. Tapi kenyataannya orang kan takut mati karena takut mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya. Orang sadar jadi, itu aja sebenarnya udah. Bagi yang bertanya, bagaimana jadi Aris yang cerdas? Nggak ada ya. Kalau cerdas itu nggak selingkuh. Cerdas itu nggak selingkuh. Cerdas itu nggak selingkuh. Mau beri sudut pandang apa dah? Kalau memang dia rasa jenuh sama istrinya yang di markup ya. Iya, gini. Jenuh itu kan tergantung kayak kita umur berapa tahun? Saya 57. Pernah bosan makan nasi nggak? Nggak. Ya kan? Nggak pernah. Begitu nyoba nggak makan aja lemes malah gitu kan? Iya. Jadi sama juga kita berusaha, kita nggak akan bosan dengan istri, dengan seks. Sama sebenarnya bukan bosan, tapi mungkin ada konflik kali ya. Nah, ada konflik, kecewa, kepahitan. Diberesin konfliknya itu baru cerdas. Iya, jadi cerdasnya bukan cari saingan, cari sambilan atau cari selingkuhan. Menurut saya yang membuat bosen itu pasti bisa diselesaikan. Saya lihat si Aris sengsara, Pak. Pertama Aris waktu mulai ketahuan, bau parfumnya ketahuan. Saya ini melihat karena untuk bahan hari ini. Bau parfumnya ketahuan, ada aneh-aneh. Itu Kinan itu kayak detektif banget tuh. Lalu ada anting yang nyantol di jas, lalu mulai ada kontak nama, dikasih nama Jack, tapi itu selingkuhannya, ngeri nggak? Langsung isinya datang ke kantor, mana Jacknya? Oh ada di luar, ya nggak akan pernah ketemu. Nah jadi dia mulai sengsara sebenarnya. Jadi orang yang selingkuh itu sengsara banget. Nah sebenarnya akan membuat dia nggak sengsara kalau dia akan lepaskan selingkuhannya. Dia kembali ke istrinya. Tapi si Aris ini berkata gini, aku nggak menceraikan kamu Kinan karena kau istriku dan maminya anakku. Tapi aku nggak bisa lepas juga Lydia selingkuhanku. Gimana Mas? Kenapa dia jadi bodoh dan bego gitu?
Ya sekali lagi orang kalau selingkuh di mana hatinya terlibat gitu ya, dia benar-benar jatuh cinta beneran dan dia justru merasa sebagai orang baik-baik, nggak mau nyengsarain orang. Tapi sekali lagi itu adalah salah. Jadi mesti kembali kalau kita apalagi ya ini sebagai orang Kristen ya, di mana Alkitab mengajarkan bahwa selingkuh itu dosa. Ya penyelesaiannya cuma satu cara, dosanya diputus. Bertobat. Kalau misalnya sayang, kasihan gitu, ya kasih pesangon. Udah mati, pesangonnya satu kali berhenti, jangan tiap bulan, sama aja. Ya kayak Hagar aja itu kan diusir, dikasih jumlah besar gitu kan, ya, supaya putus komunikasi gitu. Jadi itu kalau misalnya dalam arti sampai ada keinginan dari si korban. Saya pernah di kota rahasia, saya diajak makan enak, saya kaget ada 2 wanita yang dibawa pria ini. Saya tanya dong, siapa dia? Ini istri pertama, istri kedua. Saya bilang, kurang ajar banget. Kalau tahu kan saya nggak mau diajak toh. Habis makan enak sama gembala lokalnya tentunya, saya diantar ke hotel kan. Dia tanya, saya ini ikuti contoh Abraham. Ada Hagar, ada Sarah. Ya. Ada Sarah, ada Hagar. Jadi menurut Pak Pendeta bagaimana? Saya langsung jawab, itu kesalahan yang jangan dicontoh. Yes. Dan ujungnya kan akhirnya Hagar dilepaskan ya. Ya. Nah sekarang Pak, ada orang mau tobat tapi nggak mau lepas Hagarnya, gimana? Ya Alkitab itu kan banyak poligami. Terlalu kejam Pak kalau ngelepas Hagar. Ya. Ya Alkitab ada banyak ya, Abraham poligami, Daud poligami, dan seterusnya banyak sekali. Tapi tidak ada satu kisah poligami yang bahagia. Jadi kalau ngelihat itu, ini di Alkitab ya, harus jelas di Alkitab. Jadi kita harus ngelihat gini, Pak, kenapa Daud poligami, kenapa Abraham poligami? Oke, dari cerita poligami itu kita dapat esensi pesan apa yang disampaikan Alkitab. Coba lihat tuh, bermasalah semuanya. Makanya Alkitab mengajarkan, ya apalagi di Perjanjian Baru dengan tegas, supaya suami punya istrinya sendiri dan istri punya suaminya sendiri, bukan suami bersama-sama. Jadi monogami Alkitab tegas banget gitu, supaya suami punya istri punya suaminya sendiri, bukan suami bersama. Jadi walaupun di Alkitab ada Abraham yang poligami, tapi di situ kelihatan bagaimana antara Ismail dan Iska berantem berperang, antara Sarah dan Hagar bermusuhan. Jadi kesimpulan dari cerita-cerita itu adalah bahwa itu tidak baik. Gitu. Bahkan karena poligaminya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Makanya kalau misalnya solusinya ya tadi, solusi seperti Abraham, kalau dia menirunya Abraham, ya udah dilanjutkan aja kisah Abrahamnya kan. Lepaskan Hagarnya gitu. Tapi pesangon stop, berhenti, bukan lu tiap bulan dikasih terus ketemu kan repot. Ya pesangon itu kan dalam bentuk tanggung jawab sebenarnya, bahwa ini tidak ada mantan anak gitu kan. Jadi nggak, mantan istri ada, begitu cerai udah bukan istri lagi, tapi kan nggak ada mantan anak. Jadi sebagai bentuk tanggung jawabnya, maka Abraham juga berikan dia istilahnya sanggup lah gitu. Dan akhirnya Abraham setia dengan Sarah sampai akhir hayatnya. Iya betul. Baik, Mas Jarod, sekarang saya kembali kepada kalau ada Aris yang mau bertobat nih. Saya Aris yang diceritakan Mas Jarod tuh, dan saya mau tobat. Gimana Mas Jarod caranya? Iya. Kalau Anda misalnya betul-betul mengalami selingkuh ya. Ini bukan tomat loh, tobat kumat bukan. Tobat. Ya. Anda selingkuh dan anggap aja Anda masih beruntung gitu ya. Istri belum tahu. Pendeta belum tahu, yang lain belum tahu. Udah, segera aja segera putus. Putuskan hubungan, minta ampun sama Tuhan gitu ya, dan hidup sungguh-sungguh. Kalau sudah terlanjur tahu, sama juga putuskan hubungan dengan selingkuhannya. Dan minta maaf sama istri tentu ya. Minta maaf sama istri, lalu kembali kepada istri, dan minta maaf juga kepada selingkuhannya bahwa sudah misalnya merusak hidupnya atau menikmati badannya. Lalu kalau dia minta sesuatu ya, jadi kalau kita ngaku, misalnya Anda selingkuh lalu ngaku sama istri, nanti nggak akan diancam. Kalau nggak ngaku, nanti si selingkuhannya ini, saya laporin istri kamu loh, takut diperesin loh, karena ada juga yang diperes. Ya. Saya pernah menjumpai gitu, lalu dia ngancem, nanti tak laporin atasan kamu. Wah, dia ketakutan. Nanti kalau saya ketahuan sama atasan, nanti saya dipecat, karir saya terganggu. Saya bilang, Pak, Bapak bertobat, ngaku sekalian sama atasan, ngaku sama istri. Nanti kalau dia ngancem nih, lapor aja. Gak apa-apa, aku udah lapor. Nggak akan bisa diperes lagi. Makanya kalau kita dosa itu kan Alkitab berkata, berarti tobatnya tobat total gitu ya. Makanya kan Galatia berkata, hendaklah engkau saling mengaku dosa
Karena kalau dosa itu ditelanjangi, dia nggak akan berkuasa atas kita lagi. Tapi kalau kita nggak akui, itu kan dipakai untuk Berarti ini peringatan bagi yang belum selingkuh, jangan coba-coba. Jangan cari gara-gara. Yang sudah selingkuh ada beruntung kalau belum ketahuan. Tapi segera putus gitu ya. Bahkan belum ketahuan pun saya sarankan untuk mengaku. Kenapa? Karena kalau nggak mengaku bisa ada potensi diperas. Tapi kalau ada mengaku, tapi mengaku tuh bijaksana tuh begini. Misalnya nih sekarang bertobat lalu putus dengan selingkuhannya ya. Lalu mulai baik-baik sama istri, cintai dia sungguh-sungguh. 3-4 tahun kemudian ngakunya itu kan 3 tahun yang lalu gitu, bukan kemarin selingkuh gitu loh. Dan 3 tahun, 4 tahun ini sudah nggak kambuh lagi. Itu akan lebih kayak istilahnya itu pengakuan yang dipersiapkan. Karena ada kejadian juga, saya nggak tahu bener apa enggaknya, tapi paling nggak saya juga diceritai oleh seorang hamba Tuhan yang bercerita bahwa suami yang selingkuh ngaku ke istri, dan istrinya kaget, lalu dia bunuh diri. Nah itu kan pengakuan yang tidak bijaksana menyebabkan istri nggak sanggup hidup. Kalau itu terjadi kan juga berarti, makanya mengaku itu kita harus bertobat, berhenti berbuat dosa, tapi mengaku dengan pasangan ini melibatkan orang lain yang kita nggak tahu reaksinya bakal bagaimana. Ngamuk, marah, minta cerai, bunuh diri. Nah ini menurut saya perlu bijaksana dalam hal kalau saat ini selingkuh belum ketahuan, bertobat, berhenti, persiapkan anggota keluarga menerima pengakuan dan itu akan siap ketika itu menjadi masa lalu. Jadi selingkuhnya 5 tahun lalu dan sekarang ini mulai melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak selingkuh lagi. Maka ketika ngaku itu kayak cerita rahasia bahwa 5 tahun yang lalu gitu ya, itu pasti akan berbeda. Jadi kalau ada si Aris yang tobat harus total. Lepas pas nggak usah ketemu, putus hubungan dan nantinya ngaku ke pasangan supaya tidak ada peluang untuk diperas gitu ya. Kalau mulai ada peluang ya mungkin nggak usah nunggu 5 tahun gitu ya, segera ngaku. Karena itu kalau diperas, ada yang sampai diperasnya itu dapat gini, dia punya gaji ya, dia nggak punya uang, diperas, dia utang bank. Lalu gaji bulan tuh 1/3 buat nyicil perasannya. Begitu kira udah melunas, diperas lagi. Maka saya bilang udah, supaya nggak diperas lagi, ngaku sama istri, ngaku sama atasan. Sehingga kalau diancam begitu, saya udah lapor. Gitu. Yang kedua, terakhir sebelum closing. Ya. Bagi yang baru ada rencana untuk selingkuh. Ini kok kayaknya ketemu CLBK, cinta lama bersemi kembali, rasanya deg-degan, merinding. Aduh, coba-coba. Nah, yang ada rencana demikian, gimana? Ini calon-calon Aris yang belum selingkuh tapi sudah kepingin dan nonton program ini, Mas Herod. Iya, dosa itu memang ya kayak makanan haram kan, enak-enak juga. Menggoda gitu. Tapi kita tahu bukan soal haram dan halal gitu ya, tapi tidak sehat. Sehingga kita komitmen tidak, saya harus makan yang sehat gitu. Kalau saya komitmen, makanya ketika ada dorongan begitu ya kembali pada komitmen sebagai suami, komitmen sebagai ayah. Ingat akibatnya, bahwa akibatnya itu berlangsung selama kita hidup. Kita minta ampun, diampuni masuk surga. Tapi bagaimana anak yang memberontak, orang nggak menghargai lagi, kita dilecehkan orang, itu kita nggak bisa mengatur orang lain. Reaksi orang lain kepada kita yang berdosa atau korupsi atau selingkuh itu nggak sebanding. Kenikmatannya dengan penderitaannya nggak sebanding. Tidak sebanding. Makanya menurut saya cerdas itu ketika Anda bisa memutuskan apa yang baik dan benar dan berani berkata tidak kepada dosa. Nah, sekarang closing statement, Mas Herod. Setelah kita menyadari ternyata jadi Aris itu harus bertobat dan jangan pernah pengen jadi Aris di kisah layangan putus. Nah, sekarang bagaimana pria-pria di pelosok tanah air dan di penjuru dunia ini boleh menjadi sosok suami yang bertanggung jawab, ayah yang teladan, sehingga dia dikenang oleh anak dan keturunannya. Ya, 2 menit. Kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, tapi selama kita takut akan Tuhan, menurut saya kita bisa menjaga hidup kita bahkan lebih kudus daripada Daud yang pernah ngintip Batseba mandi lalu selingkuh ya. Kita bisa akan berhasil sebagai orang yang menikah bahagia dan tidak poligami seperti Abraham. Paulus berkata bahwa kemuliaan kita, ya kemuliaan roh itu lebih daripada kemuliaan Taurat. Kan nabi-nabi perjanjian lama itu nggak pegang Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Kita pegang Alkitab Kejadian sampai Wahyu.
Perjanjian Lama itu berkata bahwa roh Tuhan undur daripada Saul. Roh Tuhan turun atas Yefta. Roh Tuhan turun atas Daud. Kita ini roh Tuhan dimeteraikan dalam roh kita. Jadi kalau kita tuh sadar bahwa tubuh kita tuh bait Allah gitu ya. Roh Tuhan tinggal di dalam kita dan kita menghargai kehadirannya, maka saya percaya itu akan menjadi fondasi atau filosofi atau nilai hidup yang sangat kuat bahwa kita ini hidup sebagai hamba Tuhan apapun profesi kita. Saya bukan pendeta, saya pengusaha, sekarang jadi pelukis. Tapi saya merasa bahwa saya hamba Tuhan. Atau saya menyadari bahwa saya ini hamba Tuhan. Nah itulah yang membuat saya bisa hidup benar dalam hal pernikahan yang kudus. Ya, karena keyakinan dan kesadaran hidup sebagai hamba Tuhan. Yes. Pemirsa, jadi bagi yang sudah jadi aris, jadi seperti aris di Kisah Layan Putus, tobat total. Sekarang juga tentang pengakuan dengan istri pakai hikmat seperti cara Mas Jarod tadi sangat bagus. Dan bagi yang punya rencana untuk mencontoh aris di Kisah Layan Putus, jangan, sengsaranya amit-amit jabang bayi. Lalu bagaimana bagi pria-pria yang ada di muka bumi ini? Ingat kisah di kitab suci Alkitab, tidak ada istri yang lebih dari satu lalu bahagia, nggak ada. Teladanilah Ishak yang setia dengan Ribkah istrinya. Ishak ini punya orang tua, istrinya lebih dari satu tapi bertobat. Anaknya juga menjadi yang nggak baik, tapi dia meneladani dengan berkata setia dengan Ribkah istrinya. Sendiri tentu tidak mampu, tapi bersama Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus kita akan dimampukan. Satu hal yang paling penting Anda diingatkan, pernikahan ini gambaran dari pernikahan Kristus dengan gerejanya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, dosa seperti ini akan dipertanggungjawabkan dalam kekekalan. Apalah artinya kehebatan, kenikmatan yang semu dibandingkan dengan hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Pastikan Anda memegang Yesus, karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu engkau bersama Yesus, bersama keluargamu, engkau dibuat tetap memiliki jalan, kebenaran, dan hidup, sehingga kau menjadi suami yang terbaik dan ayah yang teladan. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman-Mu ini. Terus pakai setiap kami supaya kami menerima lawatan Roh Kudus dan hidup kami diperbaharui, supaya kami kudus tidak bercela sampai kedatangan Yesus di awan rohani, di awan-awan menjemput kami. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Yes.